Dari saya cukup segitu Pak. Saya Arman sebagai Ketua Visi, mungkin ada tambahan dari Wakil Ketua saya, Ariel. Ada tambahan? Ariel? Ya, silakan. Oke, mungkin oh ya. Oh, Takut permintaan Bapak Ibu Balek, Mas Ariel satu bait lagu lah, satu bait lagu. Silakan dulu Mas Ariel. Silakan Mas, nggak apa-apa. Relax saja supaya ruangan ini relax, ya, tidak ada yang tegang gitu ya. Silakan direlaksasi oleh Mas Ariel. Silakan Mas Ariel. Udah lumayan liburan 2 tahun gak nyanyi sebetulnya. Lebih bagus Mas Once sebetulnya, tapi nggak apa. Mungkin masih ada sisa sedikit skillnya. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu, karena separuh aku dirimu. Ya. Terima kasih banyak. Tadi apa yang kita masukin tadi kan? Oke, silakan. Sudah ya, relaksnya sudah ya. Nah, sekarang kita relax lagi gitu. Silakan, Mas Ariel, lanjut. Sebenarnya hanya tambahan sedikit karena ada banyak informasi di publik yang beredar yang tidak jelas gitu. Jadi mungkin di sini bisa menjadi info tambahan karena itu kan melewati telinga kita sehingga kita juga bingung gitu. Karena apa yang membuat kita bingung kita harus sampaikan di sini. Satu tentang definisi direct licensing itu sepertinya ada bermacam-macam gitu yang kita dengar. Ada yang langsung bayar ke penciptanya, tarifnya juga ditentukan oleh penciptanya. Ada juga yang bilang, oh nggak seperti itu, direct licensingnya melewati aplikasi yang kita pikir juga berarti bukan direct licensing dong gitu. Jadi itu semua membuat pelaku, kita sebagai pelaku istilahnya pengguna lagu jadi bingung. Jadi sebetulnya seperti apa? Karena kan kalau di pemikiran sederhana kita bahwa seperti Kang Arman bilang tadi dalam konteks performing rights yang betul-betul direct itu sangat merepotkan gitu kan. Apakah betul mau seperti itu? Apakah tidak ada yang lebih efisien lagi dengan tetap mempertimbangkan kemuliaan hak dari pencipta lagu tentunya gitu. Nah itu yang mungkin nanti kita harap bisa dibahas dengan seksama, dicari jalan keluar terbaiknya mengenai itu karena sangat berkaitan dengan ketenangan penyanyi-penyanyi yang profesinya sebagai penyanyi karena ini berhubungan dengan berikutnya, kategori konser itu juga kita pengen lebih definitif ya, karena zona abu-abu itu bikin yang bekerja sebagai penyanyi itu semakin bingung gitu. Apakah kalau saya nyanyi di pensi bayaran saya 100.000 itu juga termasuk saya di kategori konser itu yang bukan di ruang publik tadi disebut. Apakah saya kalau di kafe, apakah itu tidak termasuk pertunjukan musik padahal saya memang mempertunjukkan musik juga gitu. Nah itu yang takutnya nanti kalau terlalu spesifik tuh terjadi kemungkinan-kemungkinan di mana profesi penyanyi itu bisa dikriminalisasi kalau kita bilang gitu, kriminalisasi karena kayak oh perasaan nggak apa-apa nyanyi tapi kenapa tiba-tiba saya mesti dituntut, apalagi sampai seperti kemarin yang dilaporkan pidana juga gitu kan, itu terlalu serius ya maksudnya untuk hanya sebuah pertunjukan mungkin bukan skala besar, makanya tadi definisinya tuh tolong diperjelas gitu karena kita mewakili bukan hanya penyanyi profesional tapi semua orang yang ingin bernyanyi kan gitu sebetulnya, yang pemula, konser kecil, di hajatan, di kawinan dan segala macam. Itu yang mungkin perlu dicari bersama-sama definisi itu. Sangat jelas mungkin kalau
Kalau kita tahu mungkin agak sulit di undang-undang, mungkin sampai nanti di peraturan menterinya bisa lebih definitif gitu. Jadi jangan sampai yang bernyanyi itu takut dan bingung gitu. Karena itu tadi performing rights, mechanical rights dan segala macam itu cuma akrab di telinganya pencipta. Di telinganya penyanyi sebagian besar memang itu awam dan itu menjadi ketakutan kalau semisalnya tidak clear dan tidak jelas gitu. Itu yang sangat perlu tadi ditekankan sama Kang Arman bahwa walaupun sudah dijelaskan oleh pemerintah dan dan beberapa aspek, tetap aja masih ada yang disomasi. Kan itu bikin bingung loh. Pemerintah bilang udah bukan kita yang bayar, DPR juga dibilang begitu. Tapi ya baru 2 minggu yang lalu Kang ya. Kenapa saya masih disomasi? Makin bingung tuh. Walaupun sudah dijelaskan, makanya kita bilang semua pihak mungkin dalam kalau di garis bawahi kita bilang adalah pihak yang pertama kali menyebutkan bahwa penyanyi yang harus bayar, mungkin di situ yang mesti mengatakan kalau memang kita semua berpendapat bahwa bukan penyanyi yang mesti bayar. Maksud saya mungkin lebih ke teman-teman di aksi memang yang pertama kali menyatakan, karena menurut saya kalau dari yang lain yang menyatakan mungkin akan dianggap bias, apalagi dari visi. Kalau visi menyatakan bahwa bukan kita yang bayar, seperti membela diri kan gitu. Tapi kalau dari teman-teman dari aksi sendiri yang mengatakan, oh nggak seperti itu kok, mungkin ada kesalahan di masa lalu atau pengucapan, tapi kalau sekarang bisa dipertegas, lebih memperkuat lagi, karena sudah asosiasi penciptanya sendiri yang mengatakan. Itu tadi mungkin yang dimaksud Kang Arman. Bahwa semua pihak kalau bisa, kalau kita sepakat bahwa bukan penyanyi yang bayar, mohon semua pihak menjelaskan itu ke masyarakat, gitu kira-kira. Kira-kira begitu tambahannya Kang. Ya. Udah, ada. Cukup segitu, Bapak Pimpinan. Terima kasih atas waktunya. Mama Ina nggak ada. Mama Ina? Mungkin Aduh, Pak, saya mau udah jadi burung Garuda. Udah nggak burung camar lagi, udah gede sekarang mas saya gitu. Ini aja Pak, saya mau bertanya aja tadi, mungkin tadi Mas Piu bilang, misalnya punten ya Mas Piu, aku ada pertanyaan berdasarkan pengalaman. Kan Mas Piu tadi bilang kalau konser teh sebelumnya harus dibayarkan kepada pencipta. Hampura ya Mas Piu. Saya pengalaman banyak sekali pada saat show itu, pada saat konser itu ada kadang permintaan dari penonton, ada penambahan lagu. Ya, misalnya. Betul kan? Nah, itu gimana gitu hak yang lagu. Mas Aril izin mic-nya dimatikan, silakan. Oke. Kedengeran nafasnya ya. Oke, jadi itu gimana hak pencipta yang saya nyanyikan selanjutnya itu gimana gitu, maksud saya kan sayang ya, dia juga punya hak untuk mendapatkan haknya dia gitu. Jadi kalau menurut saya agak nggak masuk akal loh Mas Yu, punten. Maksud saya lebih adil jikalau misalnya seminggu sesudahnya gitu ya. Jadi perbaikan, jadi penambahannya gitu. Jadi baru dibayarkan. Jadi lagu-lagu yang kita nyanyiin ini apalagi emak-emak ini ya Pak ya sering banget nyanyinya melebihi dari list yang ada gitu. Jadi ya itu permintaannya coba kalau Bapak lagi ulang tahun kan tiba-tiba Bapak minta sama saya, aduh lagu ini dong gitu. Oh gitu ya, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Masya Allah. Jadi itu aja mungkin salah satu ini saya berpikir saya juga menciptakan lagu walaupun